Robi. Kemarin saya dengar kan kemarin ada insiden ya kecelakaan di bengkel tentang kondisinya. Bapak tahu kamu adalah siswa yang sangat bersemangat ya dan selalu ingin memberikan yang terbaik bagi sekolah, bagi diri sendiri. Bisa kamu ceritakan apa yang terjadi kemarin? Ya Pak, maaf kemarin saya tidak sengaja merusak salah satu mesin bubut. Saya terlalu terburu-buru dan akhirnya mesin itu jadi rusak. Oh, baik, terima kasih ya Robi sudah jujur ya. Saya tahu Robi selalu bersangkat kan, karena setiap waktu ya kesalahan kita bisa bisa terjadi ya, sakit saja termasuk itu. Maka yang terpenting adalah kita bisa belajar dari itu ya. Bapak juga paham ya, kamu ingin menyelesaikan tugas tepat waktu ya, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Namun ingat ya, terburu-buru saat bekerja dengan mesin itu sangat berbahaya. Kira apa yang membuatmu terburu saat itu kemarin, Bapak? Saya khawatir tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu Pak. Saya juga merasa sedikit tertekan karena ingin mendapatkan nilai yang terbaik di kelas ini. Bapak ngerti ya tekanan yang Robi rasakan, tapi ingat ya, keselamatan itu yang utama. Ada penggunaan alat di bengkel pemesinan itu sangat penting. Kenapa? Terburu-buru dan tidak hati-hati bisa menyebabkan kerusakan ya, tangan kita atau alat terutama yang mahal itu berbahaya ya, apalagi berbahaya bagi Robi sendiri dan tentu orang lain dan teknisi di bengkel. Nah, sekarang Bapak ingin ajak bicara tentang keyakinan kelas ya di bengkel kita. Apa keyakinan kita tentang bagaimana kita seharusnya menjadi bengkel. Kita harus bekerja dengan hati-hati dan memastikan keselamatan Pak. Ya, benar sih. Keselamatan itu ya pertama ya. Tepat ya Robi ya. Selain itu kita juga percaya bahwa bekerja dengan tenang dan fokus akan menghasilkan pekerjaannya lebih baik dan aman. Apa yang bisa kita lakukan agar kejadian seperti kemarin tidak terulang lagi, Robi? Saya harus lebih tenang dan fokus saat bekerja di bengkel Pak. Saya juga harus lebih hati-hati dan tidak terburu-buru. Iya, bagus ya. Jadinya pemikirannya lebih baik. Bagaimana kalau kita buat rencana bersama ya? Kita bisa atur jadwal. Bapak bisa atur jadwal praktek ya, yang lebih terstruktur, struktur. Dan Robi bisa mencari bantuan jika merasa. Dan di bengkel Robi bisa mengambil waktu ya untuk memastikan semuanya aman. Bagaimana menurut Robi? Saya setuju Pak. Saya akan berusaha lebih baik dalam mengatur waktu dan tepat fokus saat praktik di bengkel. Ya, bagus sekali ya Robi. Jangan lupa untuk meminta maaf pada Pak Denny ya, pengawas kita, dan menjelaskan bahwa kamu berjanji untuk hati-hati ke depannya. Jika butuh bantuan atau merasa tertekan, jangan ragu untuk Robi mengajak Bapak berbicara ya. Terima kasih Pak. Saya akan meminta maaf ke Pak Denny dan akan berusaha lebih baik lagi. Ya, sama-sama ya Robi ya. Bapak yakin kamu semua banyak. Enak ya, nanti kita sama-sama memastikan lingkungan belajar yang aman dan terima kasih Robi ya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi, siswa kelas 10 Permesinan SMK Onda Jaya. Saya diajak oleh Bapak Sahrul untuk praktik segitiga restitusi. Perasaan yang saya alami senang, sangat bercampur tegang karena saya belum pernah melakukan hal ini. Praktik segitiga restitusi digunakan untuk menangani kasus pelajar di sekolah. Penerapan untuk kedepannya, saya akan lebih fokus dan berusaha sungguh-sungguh dan bertanya kepada Bapak Guru dan Bapak Pengawas bengkel jika mengalami kasus-kasus seperti ini, kembali dilakukan praktik segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Anwar, Bapak tahu kamu biasanya siswa yang teliti dan rajin ya dalam setiap melakukan setiap tugas.
Bapak perhatikan kamu kemarin kesulitan mencapai nilai yang diharapkan ya, saat praktik mesin bubut. Bisa kamu ceritakan apa yang terjadi kemarin? Bisa Pak. Eh, saya tahu saya lalai, saya tidak cukup mempersiapkan diri untuk praktik kemarin Pak. Saya minta maaf. Terima kasih ya Anwar sudah jujur. Anwar saya apresiasi ya. Saya atau Bapak tahu kamu adalah siswa yang bertanggung jawab ya, bertanggung jawab dan biasanya melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya. Semua orang bisa melakukan kesalahan ya Anwar ya. Yang penting adalah kita belajar dari situ ya dari orang kita. Kita semua pernah lalai atau pernah fokus pada suatu tugas ya. Memang itu lumrahnya manusia. Namun penting untuk kita memahami dampaknya, terutama saat bekerja dengan mesin ya, yang memerlukan ketelitian, fokus kerja. Apa yang membuat Anwar tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk praktik kemarin? Saya sibuk dengan tugas-tugas lain Pak. Saya juga merasa kurang percaya diri dengan kemampuan saya untuk mengoperasikan mesin bubut. Baik, Bapak mengerti Anwar ya, tentang persib kamu. Mengukur waktu dan membangun rasa percaya diri memang bisa menjadi tantangan ya, bagi kita yang Anwar ya, Bapak guru juga. Namun tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk praktik mesin bubut bisa berakibat pada hasil yang kurang memuaskan dan berpotensi berbahaya ya. Kita tahu di bengkel sangat berbahaya ya, bisa bahaya bisa kita mengalami kecacatan ya, itu yang sangat berbahaya. Baik, sekarang Bapak, kami dan Bapak ingin mengajak tentang keyakinan kelas kita ya. Apa yang kita yakini tentang pentingnya mempersiapkan diri dan fokus saat praktik di bengkel pemesinan? Saya percaya bahwa mempersiapkan diri dengan baik dan fokus saat praktik sangat penting untuk menguasai keterampilan dan menjaga keselamatan Pak. Ya, benar ya, tepat sekali Anwar. Memastikan kita siap untuk fokus saat praktik tidak hanya membantu kita untuk mendapatkan hal yang lebih baik, tetapi juga memastikan kita bekerja dengan aman. Apa yang bisa kita lakukan agar kamu sebagai siswa ya bisa lebih baik dalam mempersiapkan diri dan merasa lebih percaya diri saat praktik. Gimana menurut kamu? Mungkin saya perlu membuat jadwal belajar lebih teratur dan meluangkan waktu khusus untuk latihan. Pak, saya juga bisa meminta bantuan jika merasa kesulitan. Ya, itu ide yang bagus ya Anwar ya. Bagaimana kalau kita buat rencana bersama ya nanti Bapak bisa memberikan bimbingan tambahannya dan kita bisa atur jadwal latihan yang lebih terstruktur atau tersusun. Jika kamu butuh bantuan saat berlatih, Anwar bisa bertanya ya pada Bapak atau teman-temanmu yang nggak bisa atau pengawas ya Pak ini ya. Bagaimana menurut kamu? Saya sangat setuju Pak. Saya akan berusaha lebih baik dalam mempersiapkan diri dan berlatih lebih banyak. Bagus sekali Anwar ya, Bapak sangat suka sekali. Bapak juga yakin ya, kamu bisa melakukannya ya. Jika kamu butuh atau Anwar butuh bantuan atau merasa kesulitan, jangan ragu untuk berbicara dengan Bapak ya. Kita bisa mencari solusi. Ya. Terima kasih Pak. Saya akan berusaha lebih baik lagi dan lebih mempersiapkan diri untuk praktik. Sama-sama Anwar ya. Mari kita bersama-sama memastikan lingkungan belajar ya, mendukung dan efektif ya. Bapak doakannya biar kamu lebih fokus dan nilai praktik kamu lebih meningkat lagi ya, karena itu menjadi penilaian Bapak ya untuk kamu bisa menjadi siswa yang berkompetensi ya lebih lagi. Itu saja dari Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, siswa kelas 10 permesinan SMK Ondak Jaya. Saya diajak oleh Bapak Guru Sahrul untuk praktek segitiga restitusi. Perasaan saya alami senang bercampur tegang. Ketika praktek segitiga restitusi, karena saya belum pernah melakukannya, praktek segitiga restitusi digunakan untuk menangani kasus-kasus pelajar di sekolah. Penerapan untuk kedepannya, saya akan lebih fokus dan bersungguh-sungguh dan bertanya kepada Bapak Guru dan Bapak pengawas di bengkel. Jika mengalami kasus-kasus seperti ini, maka
dilakukan praktik segitiga restitusi lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.